Di sesi 23, kita membahas model keseimbangan Haider yang mengilustrasikan sikap P sebagai komunikator pada O sebagai komunikan, berkenaan dengan isu X. Nah, model ABX Newcomb ini menggambarkan sikap berbalasan antara A dan B dalam komunikasi dua arah antara mereka. Komunikasi itu berlangsung nyaman selama A dan B saling menyukai karena masing-masing berpersepsi bahwa pihak lain punya sikap yang sama, baik positif atau negatif, tentang suatu isu penting X. Pada diagram ini, panah hijau merepresentasikan sikap positif atau suka, sedang panah merah merepresentasikan sikap negatif atau tidak suka. Misalnya, A dan B saling menyukai ketika keduanya merasa bahwa mereka sama-sama menyukai presiden saat ini. Atau A dan B merasa bahwa mereka sama-sama tidak menyukai narkoba. Kenyamanan komunikasi ini terganggu ketika salah satu atau kedua pihak berpersepsi bahwa pihak lain punya sikap berlawanan dengan dirinya. Jangan lupa, persepsi bersifat subjektif. Dapat benar, dapat salah. Misalnya, A sebagai atasan berharap B, bawahannya, mau bekerja lembur untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tetapi sekaligus, A berpersepsi bahwa B menentang kebijakan itu. Kondisi tersebut membuat A merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan B. Untuk menormalkan kembali komunikasi mereka, ada dua cara yang dapat dilakukan A. Yang pertama adalah mengubah sikapnya sendiri pada X menjadi tidak berharap B bekerja lembur. Atau yang kedua, mengubah sikap B pada X, membujuk B untuk menyetujui kerja lembur. Hal yang sama juga dapat terjadi pada B ketika dia berpersepsi bahwa A punya sikap bertentangan dengan dirinya. Misalnya B sebagai bawahan menuntut kenaikan upah, tetapi berpersepsi bahwa A sebagai atasan tidak menyetujui hal itu. Kondisi tersebut membuat B merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan A. Nah, untuk menormalkan kembali komunikasi mereka, ada dua cara yang dapat dilakukan B. Yang pertama, mengubah sikap menjadi tidak menuntut kenaikan upah. Atau yang kedua, membujuk A untuk berubah menyetujui kenaikan upah. Sebenarnya ada cara ketiga yang dapat dilakukan untuk membuat salah satu atau keduanya merasa seimbang. Cara ketiga itu adalah dengan bersikap tidak menyukai pihak lain. Tetapi hal itu mengorbankan kenyamanan komunikasi dua arah antar mereka. Misalnya tentang kerja lembur. Atasan membiarkan bawahannya berbeda sikap dengan dirinya, sambil tetap tidak menyukai bawahannya, dan membiarkan komunikasi mereka tidak nyaman. Atau tentang kenaikan upah. Bawahan membiarkan atasannya berbeda sikap dengan dirinya, sambil tetap tidak menyukai atasannya, dan membiarkan komunikasi mereka tidak nyaman. Jadi, menurut teori ABX ini, komunikasi antara dua pihak, antara A dan B, nyaman bila keduanya mempunyai sikap yang sama pada objek komunikasi X.